Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Bagaimana risk management yang sehat, yang realistis? Satu, tetapkan dulu target kita mau bagaimana. Target kita tuh mau bagaimana? Kita mau trading ini untuk apa? Trading ini untuk tambahan buat beli rokok, buat beli kopi, atau bahkan hanya untuk iseng-iseng. Atau bisa kita jadikan sebagai tambahan yang cukup ya, untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Atau bahkan untuk mengcover kebutuhan kita. Dari situ nanti akan mulai kita tata. Kalau bisa mengcover kebutuhan kita, maka hitung dulu kebutuhan kita. Hitung dulu kebutuhan kita. Misalnya 1 bulan biasa kerja dalam kondisi normal, saya kerja di satu perusahaan atau mungkin punya usaha. 1 bulan itu dapat gaji 10 juta. Kerja gajinya 10 juta. Kemudian kebutuhan kita berapa? Mungkin di awal cukup gaji 10 juta. Ternyata begitu anak mulai besar, kebutuhan makin bengkak, sekarang tidak cukup. 1 bulan butuh 15 juta sekarang. Sehingga kalau kita pengen mengcover kebutuhan kita, maka target kita ini 15 juta. Ya, anggap saja kalau saya kurs konversi 10.000 berarti 1.500 dolar per bulan. Ini yang kita harus rencanakan dulu. Sehingga kita trading itu bukan asal-asalan buat main-main, buat iseng-iseng, buat beli kopi, buat rokok. Nanti buang-buang waktu, buang tenaga, dan buang usia di sana. Akan mencurahkan perhatian, tapi buang-buang duit. Kalau tidak fokus, tidak perhatian, yang ada kita selalu jatuh. Karena trading bukan sambilan, kerja-kerja bukan sambilan hanya untuk tambah-tambahan, tapi kita tidak fokus di sana, tidak bisa perhatian, tidak bisa membagi waktu. Yang ada kita hanya setor modal terus sampai habis. Oke, sekarang kita rencanakan 1 bulan 1.500 dolar atau 15 juta supaya bisa mengcover kebutuhan kita. Dari target ini tentu tidak hanya kita berpikir target, yang harus kita pertimbangkan adalah modal. Sebagaimana kita bisnis, sebagaimana kita usaha, untuk mendapatkan target itu modal kita harus menyesuaikan. Tidak bisa kita modal 5.000 dolar 1 bulan untuk mendapatkan 5.000 dolar. 1 bulan mendapatkan 3.000 dolar. Terlalu jauh, terlalu besar. Dan itulah nanti yang akan sulit kita dapatkan. Itu kenapa banyak yang gagal karena mengejar dengan target. Sementara modal tidak disesuaikan. Di dalam dunia bisnis tentu harus banyak perhitungan juga. Satu, keuntungan yang harus kita hitung harus wajar atau realistis bisa kita dapatkan. Kita jual sabun misalkan kulaan 10.000 jual dengan harga 20.000 ya. Tentu marginnya terlalu tinggi, saingannya terlalu banyak, yang ada kita terjual 1-2 selanjutnya tidak laku. Selanjutnya tidak laku karena sulit mendapatkan pelanggan. Nah, di trading juga begitu. Dengan modal yang kecil misalnya kita mendapatkan yang besar, maka peluang itu ada hanya kecil sekali. Yang ada sisanya adalah habis, bangkrut. Sehingga kita ukur nanti kemampuan kita. Dalam latihan itu nanti kita ukur, pakai demo dulu. 1 bulan itu kita bisa mendapatkan 5%, sudah luar biasa. 5-20% itu sudah luar biasa. Dengan catatan konsisten. Konsisten bukan angka yang persis sama, bisa naik turun, bisa 4%, 5%, 7%, 8%, 10% naik turun. Karena tidak bisa pasti. Kalau ada bisa menjanjikan profit pasti, maka dipastikan juga akan habis, akan hilang nanti. Sudah banyak yang bermunculan ya, mereka-mereka yang menawarkan investasi dengan fixed income 1 bulan misalkan 20%, 15%, 10%. Pasti, maka tidak akan butuh waktu lama, akan habis, hilang, scam.
Kenapa? Karena pasar tidak ada yang pasti. Pasarnya tidak pasti. Bahkan sehari pun terkadang sulit mendapatkan angka terkecilnya. Kita juga merasakan satu hari pun terkadang tidak bisa transaksi hanya karena sulit membaca pergerakan. Yaitu kalau kita pastikan dengan angka yang pasti kan sulit. Karena itu kalau kita bisa minimal menggunakan terkecil dulu, 5% dulu, 1 bulan konsisten aja dulu. 1 tahun konsisten itu artinya sudah luar biasa. Minimal kita bisa memahami, membaca dan mengendalikan psikologi kita untuk tidak barbar masuk dengan lot yang besar, target yang besar lagi. Mungkin transaksi kita, 1 transaksi itu sudah tercapai untuk 1 hari. Maka walaupun masih ada sisa waktu yang panjang, walaupun ada peluang-peluang yang lebih baik lagi, jangan tergoda. Tutup bukunya, tutup laptopnya, tutup Androidnya, masih ada hari esok. Itulah yang sulit di situ. Nah, yang ada kita selama ini bangga dengan keuntungan yang besar, 1 hari 10%, 20%, sehingga tidak berpikir apakah yang kita dapatkan ini betul-betul konsisten atau hanya spekulasi. Spekulasi itu dapat besar, besok belum tentu bisa. Tapi kalau kita dengan perhitungan, dengan analisa yang betul-betul cermat, dengan target yang realistis, maka kita bisa dapatkan dengan continue ya, dengan terus-menerus. Oke, sekarang kita kembali ke latihan. Contohnya ya, tadi 1 bulan butuh $1.500. Andaikan kita 1 bulan itu bisa 20% dari modal kita, atau 1 hari bisa 1% saja, maka modalnya berapa dibutuhkan? Modalnya kalau 1 hari 1%, 1 bulan 20%, maka 100% saya bagi 20 dikali targetnya $1.500. Nah, maka akan ketemu, itulah modal yang harus kita siapkan. Ya, kita coba hitung 100 dibagi 20 dikali 1.500. Sehingga modal kita minimal adalah $7.500. $7.500 untuk bisa kita mendapatkan target bulanan kita $1.500 dengan margin keuntungan 1 hari rata-rata bisa mempertahankan 1%. Jangan dilihat dari angka kecilnya, tapi konsistennya. Bisa enggak kira-kira kita konsisten di sana? Ini masih wajar ya. Terkadang 20% ini berat, 1% sehari itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin selama ini kita memang dapatnya lebih dari 1%, tetapi yang jadi pertanyaan berapa lama bertahan. Selalu naik turun dan endingnya habis. Endingnya selesai dengan kerugian. Nah, dari angka-angka ini nanti kita bisa menguji. Tidak usah muluk-muluk dengan 20%, 1 hari 1%. Coba aja dengan 0,25%. 1 hari 0,25% dulu. Ini konsisten dulu. Sehingga 1 hari kalau 0,25%, maka 1 bulan bisa 5% ya. Kalikan 20 hari kerja, 1 bulan bisa 5%. Kira-kira mampu apa enggak? Ya belum tentu. Belum tentu mampu. Kalaupun mampu ya kita naikkan lagi nanti ya.